Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat. ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Amalan-amalan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini akan benar-benar menjadi amalan yang nanti menjadi satu pelindung bagi kita di dalam kehidupan akhirat yang akan datang. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan sebuah tema yang mungkin tema itu sudah sering kita dengar dan isinya pun mungkin sudah banyak diketahui oleh kita semuanya. Namun mudah-mudahan itu menjadi satu ingatan dan juga lebih mendalami apa yang kita pelajari. Jamaah maghrib rahimakumullah, sebagai orang yang mengaku cinta kepada Rasul, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya ia selalu mengikuti, mencintai dan melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau tidak, maka apa yang dikatakan itu tidak bisa terwujud dalam dirinya. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan satu penetapan atau satu ketentuan pada kita bahwa apabila kita mengikuti perintah-perintah Allah atau kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kata Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, cinta kepada Allah, maka ikutilah sunnahku, petunjukku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan satu penjelasan kepada kita, bahkan perintah kepada kita. Kalau kita ini ingin dicintai oleh Allah, atau ingin menunjukkan kecintaan kita kepada Allah, maka kita harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi, kalau di ayat lain ada yang dikatakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, ikutilah. Tapi apa yang dilarang, hindarilah. Itu adalah satu hal yang harus kita sikapi dalam kehidupan kita. Kemudian Rasulullah adalah sesosok manusia yang patut diteladani karena beliau adalah seorang yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang betul-betul tidak ada yang menyamainya. Sehingga Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, wa
wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki akhlak, tingkah laku yang agung, yang paling bagus. Ini tercermin sejak beliau masih muda, di mana pada saat beliau berdagang, apa yang dilakukan oleh beliau sangat bagus dan tidak ada yang bisa meniru. Sehingga dari tindakan beliau itu, maka beliau dijuluki oleh Allah sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Karena kejujurannya, karena kepolosannya, dan karena akhlaknya yang betul-betul bagus. Sehingga di dalam hadis Rasulullah Sa'id bin Hisam pernah bertanya kepada Aisyah, ataitu Aisyata fakultu ya ummil mukminin. Sa'id bin Hisam datang kepada Aisyah, kemudian dia bertanya, ya ummal mukminin, wahai Aisyah, ini Aisyah, akhbirni bihuluki Rasulullah SAW, beritahukanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah Rasulullah itu, akhlaknya itu Al-Quran. Jadi apa yang ada di Al-Quran, dia laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diperintahkan Allah tidak dia lakukan, pasti dilakukan. Apa yang dicegah, pasti dihindari. Itu adalah akhlak Rasulullah. Sehingga Aisyah mengatakan, akhlaknya Rasulullah adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah akhlaknya Rasulullah. Ama taqra'ul Quran qaulahi azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin adzim. Apakah kamu tidak membaca Al-Quran yang ada di dalamnya mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi ayat itu memberikan satu ujian kepada Rasulullah bahwa beliau adalah mempunyai akhlak yang sangat agung. Nah, karena itu pantaslah beliau menjadi teladan dan harus diteladani oleh kita sebagai umat Islam. Sehingga Allah juga mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswah hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira. Dan bagi siapa yang ingin berzikir pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Al-Ahzab ayat 21. Nah, itulah sosok Rasulullah. Karena itu kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku umat Rasulullah, maka hendaknya kita benar-benar mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah maghrib rahimahullah, ada 7 sunnah harian yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah dalam kehidupannya selama hidup. Yang pertama adalah beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sholat malam. Jadi Rasulullah selalu mendirikan sholat malam. Bahkan kata Aisyah dalam hadis ini, Rasulullah itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Karena apa? Saking lamanya berdiri. Sehingga Aisyah mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha wal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili
hatta tatafattara qadamahu. Aisyah dan Mughirah kedua-duanya mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu kalau mendirikan sholat malam sampai kedua kakinya bengkak, saking lamanya berdiri. Jadi sholat malamnya Rasulullah itu yang dibaca surat Al-Baqarah tamat, kemudian surat Ali Imran. Nah, itu yang dibaca sehingga lama berdiri sampai akhirnya kakinya bengkak. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau berbuat yang demikian ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedang Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Jadi Allah sudah dijamin semua dosanya diampuni. Dan bahkan nyaris Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Tetapi walaupun demikian Rasulullah tetap melakukan sholat malam sampai kakinya bengkak. Maka pada saat ditanya begitu, Rasulullah bersabda, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Kalau di hati-hati, ya Aisyah, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah aku tidak boleh suka kalau menjadi hamba yang bersyukur? Jadi tujuan utama Rasulullah melaksanakan ibadah Qiyamul Lail itu adalah semata-mata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga kalau kita ini melaksanakan ibadah Qiyamul Lail tentu bukan ada harapan apa-apa kecuali yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sholat malam mempunyai keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan atau fadilah-fadilah yang sangat besar. Kenapa? Kemuliaan seseorang mukmin itu sebenarnya terletak pada tahajudnya. Jadi orang mukmin yang selalu tahajud itu akan menjadi orang yang mulia. Kenapa? Karena semua yang diminta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Wa binal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqama mahmuda." Di sebagian malam kata Allah, "Fatahajjat bihi nafilatan lak." Maka bertahajudlah kamu di malam itu sebagai tambahan sunnah bagi kamu. Asa ayyab athaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan dengan Qiyamul Lail, dengan sholat malam itu Tuhanmu akan memberikan tempat yang terpuji, akan menempatkan kamu di tempat yang terpuji, yaitu di surganya. Ya. Jadi dalam arti lain, sholat malam itu kalau kita laksanakan dengan baik, niat ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, maka akan mendapatkan balasan yang sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Abi Hurairah menceritakan dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kami, Tuhan kita yang maha tinggi, turun kulla lailatin ila sama'i dunya, pada langit dunia hina yabqa thuluthul lail akhir, yaitu pada malam sepertiga akhir. Jadi setiap malam sepertiga akhir kata Rasul, Allah itu turun ke langit dunia.
Langit dunia itu langit yang paling dekat dengan dunia. Mayatuni fa'astajib. Siapa yang memohon kepadaku, berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Mayas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, minta apa saja, kata Allah, maka akan kuberi. Wa mayastaghfiruni faghfiruni. Dan siapa yang minta ampun padaku, maka akan aku ampuni baginya. Ini hadis qudsi sebenarnya. Jadi Allah pada setiap sepertiga malam akhir itu akan turun ke langit dunia. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan seutama-utama sholat malam itu dilaksanakan pada sepertiga malam akhir. Itu utamanya. Tapi kalau mungkin tidak bisa, ya setelah isya boleh. Jam 12 malam boleh. Supaya nanti tetap bisa melaksanakan sholat malam. Kalau tidak bisa bangun malam. Nah, itu sehingga sholat malam itu waktunya mulai sholat setelah isya sampai sebelum terbit fajar shadiq. Ini. Tetapi yang paling utama itu kalau bisa di malam sepertiga akhir. Kedua, sunnah harian kedua yang dilakukan Rasulullah adalah membaca Al-Quran setiap hari. Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. Sehingga dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu adalah merupakan kitab suci yang sangat komplit. Kenapa? Berisi petunjuk pada seluruh manusia, apapun yang dicari untuk kehidupan itu bisa didapatkan dalam Al-Quran. Karena itu Al-Quran merupakan kitab suci yang paling komplit. Karena apa? Karena bisa menjelaskan, sudah mencakup penjelasan dari kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Injil isinya masuk di dalam Al-Quran. Kitab Taurat isinya masuk di dalam Al-Quran. Semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Kitab Zabur semuanya isinya sudah tercakup dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna, yang paling komplit, yang berisi untuk petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan petunjuk darinya. Karena itu, siapa yang membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kemuliaan yang besar. Di antaranya Allah menyatakan, Innalladzina yatlu kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian dari yang kami rizkikan pada mereka, sirron wa alinatan, baik itu dengan cara rahasia atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan dagangan yang tidak pernah rugi. Artinya apa? Membaca Al-Quran itu satu amalan yang diibaratkan Allah sebagai dagangan yang tidak pernah rugi. Karena penuh dengan pahala. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Sehingga diibaratkan oleh Allah dalam ayat ini merupakan dagangan yang tidak pernah rugi. Jadi kalau kita berdagang dengan Allah tidak pernah berugi. Tapi kalau kita berdagang sesama manusia, boleh jadi rugi, boleh jadi untung. Tapi kalau kita berdagang pada Allah, itu pasti untung, tidak akan pernah rugi. Liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Untuk Allah supaya menyempurnakan pahala mereka, balasan mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan supaya menambah
pada mereka rezekinya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha bersyukur. Jadi ini balasan yang sangat besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi akan dibalas dengan pahala yang besar, ditambah rezekinya, karunia-Nya ditambah, apakah berupa rezeki, berupa apa saja, berupa umur panjang, berupa kesehatan, semuanya itu dikaruniakan kepada kita. Karena itu Al-Quran juga merupakan sifat, obat dan juga rahmat bagi orang beriman. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan ayat yang pernah mungkin kita dengar. Wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujatan wa bukiya. Nah, ini adalah salah satu ayat sajdah. Ayat di mana kalau ini dibaca maka kita dianjurkan, disunahkan untuk sujud tilawah. Apabila dibaca atau apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kharru sujatan wa bukiya, maka dia tersungkur dan sujud sambil menangis. Nah, ini kalau orang yang imannya kuat, betul-betul, makanya kadang-kadang ada imam sholat itu, kalau membaca Al-Quran pada saat menemui ayat-ayat yang sekiranya menunjukkan ancaman azab pada kita, kadang-kadang nangis. Ya, ada yang bisa nangis seperti itu. Ya, itu satu kelebihan ya, yang bisa dimiliki oleh orang-orang seperti itu. Ya. Karena itu kalau kita ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka hendaknya kita ini betul-betul bisa menikmati, kemudian juga bisa mencermati, bisa mempelajari, dan lanjutnya kita bisa mengamalkan sesuai dengan ayat itu. Ini orang yang membaca Al-Quran. Kemudian dalam sebuah hadis an Abi Amamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah dalam hadis ini, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan bisa mendatangkan syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya pada hari kiamat nanti. Maka ini hadis ini menjelaskan kalau kita selalu membaca Al-Quran, insya Allah pada hari kiamat nanti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditolong oleh Al-Quran, lewat Al-Quran. Karena itu mari kita budayakan pada diri kita masing-masing. Kalau sholat malam, setelah sholat malam kemudian membaca Al-Quran. Sehingga kita akan mampu ya, untuk menjadi manusia yang unggul di dunia dan unggul di akhirat nanti. Karena orang yang banyak membaca Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terkesan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan saja, sebelum dan setelah bulan Ramadan tidak pernah membaca. Ini yang kedua. Yang ketiga, sholat berjamaah di masjid, terutama waktu subuh. Ini dalam sebuah hadis jelaskan Anabirah qala Rasulullah SAW inna athqala sholatin alal munafiki sholatul isya'i wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau khabwan. Abirah menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi sholat isya dan subuh itu paling berat bagi orang munafik.
Orang munafik itu bisa juga, sifat kemunafik itu bisa juga menempel pada diri kita. Sehingga kalau kita ini kadang malas pada sholat isya, ditunda-tunda, kemudian sholat subuh juga ditunda-tunda, sehingga ini sholat subuh apa sholat duha, apa sholat suruk. Nah, ini maka sama dengan kita ini melaksanakan perilaku orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima atau huma walau habban. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam, jadi hikmah, keunggulan yang ada di dalam kedua sholat itu, atau huma, maka mereka akan datang mendatangi untuk berjamaah walau habban, walaupun dengan berjalan merangkak. Walaupun dengan merangkak. Saking unggulnya sholat isya dan subuh. Kemudian yang keempat, Rasulullah selalu melaksanakan sholat duha setiap hari. Apa keunggulan sholat duha? Dalam hadis Abu Dzar Nabi SAW annahu qol yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, tiap-tiap ini apa persendian pada diri kita ini ada sedekahnya. Fakulu tasbihatin sedekatun. Nah, di supaya kita sedekah pada sendiri itu apa? Pertama adalah tasbih, ucapan subhanallah. Wa kullu tahmidatin sedekatun. Dan ucapan alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Dan semua ucapan Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak yang ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar juga sedekah. Jadi mencegah dari yang munkar itu juga sedekah. Wa yusi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min adh-dhuha. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak sempat membaca takbir, tahlil dan sebagainya, kemudian tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, maka cukup diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, jadi pengganti sodakoh yang ada pada persendian kita ini, maka cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Kita menurut ilmu anatomi ya, kita mempunyai 360 persendian. Jadi kalau kita ingin mensodakai setiap sendi, berarti kita harus baca tasbih 360 kali, tahlil 360 kali, takbir 360 kali, kemudian tahmid ya, alhamdulillah 360 kali. Itu yang harus kita lakukan untuk mensodakai persendian yang ada pada diri kita masing-masing. Tetapi kalau tidak bisa begitu, cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, ini diringankan oleh Rasulullah. Kemudian yang kelima, Rasulullah selalu bersedekah setiap hari. Ya. Ada hadis yang mengatakan, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Jadi Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Dalam satu riwayat diceritakan, satu saat Rasulullah menerima uang 10 dinar. Waktu itu namanya dinar. Kemudian diletakkan di bawah bantal. Setelah diletakkan itu sampai pagi belum disedekahkan.
Maka pada waktu pagi, beliau datang ke salah satu istrinya sambil cemberut, sedih. Ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa kamu kok sedih? Apa sakit? Kok kelihatannya mukanya kok tidak seperti biasanya semeringah? Apa sakit? Tidak. Kenapa? Saya sedih karena tadi malam saya menerima uang 10 dinar tapi belum saya sedekahkan. Sangat sedih karena belum mensedekahkan uang yang diterima. Ini karena itu Rasulullah dijuluki ajwajan nas, yaitu manusia yang paling dermawan. Wa kana aswada ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril. Dan kedermawanan Rasulullah itu di bulan Ramadan bisa dilihat saat Jibril itu datang. Wa kana yahu bi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Quran. Pada saat Jibril menemui di tiap malam di bulan Ramadan, fayudarisul Quran, maka dilihatnya dia sedang mengajarkan Al-Quran. Pada Rasulullah SAW azwatu bil khair, maka Rasulullah itu adalah seorang yang paling baik di dalam kedermawanannya, yang paling baik di dalam kedermawanannya dibanding dengan minarikil mursalah, dari hembusan angin. Itu satu contoh yang patut diteladani oleh kita sebagai umat Islam. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku umatnya Rasulullah. Orang yang dermawan itu mempunyai satu balasan yang besar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang infakkan hartanya di jalan Allah seperti seorang yang menanam satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7. Jadi tumbuh kemudian mempunyai 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap tangkai ada buahnya 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha', demikianlah Allah melipat gandakan pada siapa yang kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas rezekinya. Nah, itu balasan yang besar. Jadi dilipat gandakan 700 kali lipatan. Pahala yang diberikan Allah kepada orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Seperti membangun masjid, membangun jalan, membantu anak yatim, membantu fakir miskin, itu semuanya adalah jalan-jalan yang disediakan oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang besar lewat infak tadi. Ya. Itu infak. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, saking pentingnya infak itu mengatakan, ittaqunar, takutlah kamu kepada neraka. Kemudian Allah memalingkan, kemudian berkata lagi, ittaqunar, kemudian berpaling lagi, kemudian berkata lagi, ittaqunar. Kemudian para sahabat bertanya, kok berkata begitu, ada apa? Apa melihat neraka? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ittaqunar walau bisyikkim min tamar. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan sepotong kurma, sepotong buah kurma. Sangat kecil, artinya sedikit pun mari kita berinfak. Jangan sampai lupa. Ya, 5.000 kita punya, monggo. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting, kata Rasul, budayakan infak. Budayakan sedekah. Karena sedekah itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Nah, itu tadi
Hadisnya yang saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian yang keenam, Rasulullah selalu menjaga wudhu. Artinya Rasulullah tidak pernah batal. Setiap batal wudhu lagi, setiap batal wudhu lagi. Jadi sepanjang hari dia tidak pernah batal wudhunya. Ya. Kenapa? Wudhu itu mempunyai satu hikmah yang besar. Abu Hurairah berkata, Ana Hurairah inda muslimin annahu sallallahu qol antumul ghurrul muhajjalun, kalian semua akan bercahaya di hari kiamat, yaumul kiamati, ya, mukanya, tangannya, kakinya itu akan bersinar di hari kiamat. Kenapa? Karena menyempurnakan wudhu. Karena artinya apa? Karena selalu wudhu, tidak pernah batal. Faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Siapa yang mampu dari kalian, di antara kalian, maka supaya dipanjangkan, supaya dilebihkan apa itu sinarnya. Makanya Abu Hurairah dalam hadisnya, kalau wudhu itu, kalau di dalam Al-Quran sampai membasuh tangan sampai siku, tapi Abu Hurairah dalam hadisnya sampai bau. Kaki juga itu sampai paha, tidak hanya pergelangan. Kenapa? Beliau mengatakan berdasarkan hadis Rasulullah ini, semuanya nanti supaya bersinar di hari kiamat nanti. Karena berdasar pada hadis bahwa manis tato'a minkum falyutil. Maka kemudian Abu Hurairah kalau wudhu itu tangannya sampai dengan seluruhnya, tidak hanya sampai siku, kaki juga begitu. Itu karena apa? Karena supaya nanti semuanya bersinar di hari kiamat. Yang ketujuh, istighfar setiap hari. Rasulullah tidak pernah meninggalkan istighfar. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul wallahi inilah la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yawmi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasul, saya setiap hari istighfar, mohon ampun kepada Allah dan tobat kepadanya itu lebih dari 70 kali. Artinya mengucapkan astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi, itu lebih dari 70 kali. Kemudian di hadis ini kemudian mengatakan, ya Yonas, tubu ilallahi fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, wahai umatku semuanya, bertobatlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, fa inni, karena sesungguhnya aku atubu bil yawmi ilaihi, saya bertobat kepada Allah setiap hari itu mi'ata marrah, 100 kali. Nah, mari kita introspeksi pada diri kita. Berapa kali kita istighfar? Kalau kita rutin tiap sholat itu 3 kali astagfirullahaladzim dan seterusnya itu 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, subuh 3 kali, duhur 3 kali, asar 3 kali, berarti hanya 15 kali. Itu kalau tidak lamcing, mari salam pelencing tambah belas. Nah, pada Rasulullah itu 100 kali setiap hari. Nah, mari kalau kita cinta kepada Rasulullah, mari kita ikuti sunnahnya sehingga kita akan bisa menjadi betul-betul umat yang patuh dan taat padanya. Anisah ya, Rasulullah SAW idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Jadi Rasulullah itu kalau sholat itu sampai bengkak kakinya. Ya, tidak sholat malam saja. Ya. Karena Rasulullah itu lama kalau sholat. Tidak seperti kita ya. Kemudian hadis lain, mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang
ingat pada Allah, yang selalu istighfar, yang selalu zikir padanya, dan orang yang tidak pernah istighfar, tidak pernah ingat pada Allah, seperti orang yang hidup dan mati. Jadi orang yang banyak istighfar itu seperti orang hidup, orang yang banyak berzikir pada Allah seperti orang hidup, tapi orang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah minta ampun pada Allah itu seperti orang yang sudah meninggal dunia. Jamaah maghrib rahimahullah, sekarang kita masuk pada tema keutamaan menghidupkan sunnah Rasulullah. Dalam sebuah hadis jelaskan dari Amr bin Auf bin Zaid al-Muzanni radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa amila bihan nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, jadi sunnatan min sunnati, sunnah-sunnahku, fa amila biha, kemudian diamalkan kepada manusia, kemudian manusia itu mengamalkan, mengikuti apa yang kita sampaikan itu, kana lahu mithlu ajri man amila biha, maka baginya adalah pahala seperti apa yang dilakukan oleh manusia yang mengikuti kita. Layang kusu min ujurihim syai'an, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kita melakukan sunnah Rasul, kemudian diikuti oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan dan juga pahala dari orang yang mengikuti kita. Jadi double. Nah, besar sekali. Karena itu menjadi keutamaan orang yang menghidupkan sunnah. Jadi kalau kita sedekah kemudian diikuti oleh yang lain, wah itu kok sedekah sergap, kemudian diikuti, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang kita lakukan dan pahala orang yang melakukan karena mengikuti kita. Karena itu kesimpulannya, orang yang menunjukkan sunnah Rasul akan mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Keutamaan yang pertama mengamalkan sunnah itu sendiri, keutamaan yang kedua adalah menghidupkan di tengah-tengah manusia yang telah melupakannya. Karena apa? 7 sunnah harian Rasulullah itu banyak yang melupakannya, banyak yang tidak mengerjakannya. Jadi kalau kita mampu melaksanakannya, kita akan mendapatkan keutamaan dua tersebut, sehingga kita akan beruntung hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita sudah mendapatkan perbaikan-perbaikan, perlindungan dari Allah. Di akhirat kita akan diberikan, tunjukkan pahala-pahala yang diberikan kepada kita. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, sekiranya yang bisa kami sampaikan dengan tema keutamaan menghidupkan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah itu, terutama sunnah harian yang kami tampilkan itu, dan mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan satu balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.